Ke informasi lainnya pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian tuntutan buruh soal uji materi Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pengobat hati. Meskipun undang-undang pengganti belum terrealisasi. Sementara putusan pilot PT Sritex yang menghilangkan mata pencarian ribuan buruh bikin mengiris hati. Belum lagi rencana pemberlakuan PPN 12% pada Januari nanti membuat harga kian melambung tinggi. Dan inilah ragam peristiwa seputar ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2024. Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Partai Buruh. Ada 21 norma dalam UU Ciptaker yang dikabulkan oleh MK. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Sejumlah putusan penting dihasilkan dari uji material MK, diantaranya MK meminta DPR dan pemerintah membuat UU Ketenagakerjaan baru dan memisahkannya dari UU Nomor 6 Tahun 2023. Batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu pun ditetapkan paling lama 5 tahun. Sementara, pekerja alih daya atau outsourcing hanya diperbolehkan untuk selain pekerjaan utama. Besaran uang pesangon bagi karyawan yang di PHK pun dikembalikan ke Undang-Undang tahun 2003. Karyawan yang di PHK juga berhak dapatkan pesangon dan uang pengganti hak. MK juga menilai UU Ketenagakerjaan dan UU Ciptaker tumpang tindih, sehingga mengancam perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja. Untuk tenaga asing, MK tetapkan hanya untuk jabatan dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Ini adalah kemenangan rakyat yang kedua kalinya. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, ketika MK memutuskan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada. Kemenangan kedua yang dilakukan judicial review oleh Partai Buruh adalah kemenangan kaum buruh, termasuk rakyat kecil yang bekerja di sektor informal. Ini adalah kemenangan kita kembali, rakyat, buruh, buruh formal, buruh informal, bahkan kaum petani dan kelas pekerja lain. Merespon keputusan MK, massa buruh bersuka cita. Mereka bersorak usai MK mengabulkan gugatan terkait UU Ciptaker tersebut. Sebelumnya, uji materi terhadap UU Ciptaker diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya. Mereka menggugat 93 petitum atau tuntutan. Di antaranya, masuknya tenaga kerja asing, kontrak kerja, sistem kerja outsourcing, upah murah, pesangon rendah, dihapusnya beberapa cuti panjang, dan hak-hak pekerja perempuan. Puluhan ribu karyawan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex kompak mengenakan pita hitam atau black ribbon di lengan di bulan Oktober silam. Langkah ini dilakukan menyusul putusan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang terhadap raksasa tekstil Indonesia ini. Kepailitan Sritex ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan, mengingat perusahaan sudah sangat besar dan berjaya selama puluhan tahun. Bahkan perusahaan ini sempat digadang-gadang sebagai produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Tentu saja, keputusan pilot tersebut berimbas pada kemungkinan PHK pada puluhan ribu karyawan Sritex. Merespons pilot emiten produsen seragam militer berkode saham Sril ini, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan menteri-menterinya untuk melakukan upaya penyelamatan Sritex. Menurut data pihak manajemen Sritex, jumlah karyawan Sritex mencapai 50.000 orang. Sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk menyelamatkan puluhan ribu karyawan yang bekerja di Sritex. Menteri Ketenagakerjaan sendiri, Yasirli, meminta jajaran direksi dan manajemen PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex ini untuk tetap memprioritaskan nasib puluhan ribu karyawannya.
Yasirli menjamin pemerintah akan mencari cara untuk menyelamatkan Sritex dari ancaman pilot. Yasirli mengungkapkan, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan langkah-langkah strategis Kemenaker dalam merespons kasus Sritex. Pemerintah memang sangat concern, gitu ya, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa. Ya, dan kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan juga sempat mengunjungi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Immanuel mengatakan kunjungan ke perusahaan raksasa bidang tekstil ini atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Kunjungannya ke Sritex ini juga bentuk konkret bahwa negara hadir. Immanuel menegaskan bahwa kehadirannya untuk memastikan nasib 50.000 buruh PT Sritex telah dijamin oleh perusahaan. Ketika mendapatkan informasi Sritex pilot, Presiden Prabowo langsung tugaskan 4 menteri, Menteri Keuangan, BUMN, Perdagangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini bentuk hadirnya saya ini adalah atas perintah Presiden. Sementara itu, Komisaris PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Iwan S. Lukminto bertandang ke Kementerian Perindustrian dan melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rangka membuat rencana menyeluruh untuk penyelamatan Sritex yang akan memberikan dampak sosial dan masyarakat secara langsung. Arahan dari Pak Menteri tetap harus jalan, spirit yang kuat, jadi pegawai-pegawainya, kami, direksi, komisaris, semuanya itu kamera apa itu? Ya, kita harus mempunyai spirit ya. Tapi itu semuanya kami serahkan ke kementerian, semuanya regulasinya ada. Segala upaya dilakukan oleh Sritex saat dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang pada 21 Oktober 2024. Salah satunya dengan mengajukan kasasi. Namun Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi PT Sri Rejeki Isman atau Sritex terkait putusan pilot Pengadilan Niaga Semarang yang diajukan oleh PT Indo Barat Rayon melalui sidang pada 18 Desember 2024 lalu. Atas putusan tersebut, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto menghormati putusan MA dan pihaknya akan melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2025 sebesar 6,5%. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta 29 November 2024. Untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Selang 1 minggu, tepatnya tanggal 4 Desember, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengesahkan Permenaker nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Kemudian dikukuhkan 1 minggu kemudian oleh seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten dan akan efektif berlaku 1 Januari 2025. Dengan besaran kenaikan upah pekerja dipukul rata bagi seluruh provinsi di Indonesia. Ditetapkan dengan keputusan gubernur dan kami berharap itu bisa diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024. Kami yakin UMP penetapannya tentu lebih mudah. UMSP kalau kita mengacu kepada definisi, kami yakin juga teman-teman Dewan Pengupahan Provinsi bisa dengan semangat kebersamaan, semangat kita merah putih untuk keluar dengan sebuah usulan UMSP kepada gubernur. Salah satunya PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi yang mengumumkan kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta naik 6,5% menjadi 5,4 juta rupiah. Kenaikan sebesar 6,5% sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.396.761.
kabar bahagia ini disambut baik sejumlah masyarakat. Masyarakat menilai saat ini harga kebutuhan hidup semakin mahal. Tentu kalau naik setuju banget karena itu tiap hari buruh dan saya sebagai buruh juga menyuarakan hal-hal kayak gitu. Gimana sekarang apa-apa mahal, terus kemudian kalau diseimbangin sama UMP yang naik sampai 6,5 itu bersyukur banget gitu ya. Oh setuju banget, kalau bisa jangan 65 aja, sampai 10% atau 15%. Oh iya tuh banyak di beberapa daerah, terutama yang dekat-dekat Jakarta ya, seperti Jawa Barat. Itu Tasiknya cuma sekitar 2, berapa itu. Kalau bisa dibedakan lebih naik lagi lah ibaratnya. Atau disetarakan lah pendapatannya seperti kota-kota lain. Tidak hanya itu, penolakan kenaikan UMP 6,5% juga tidak disambut baik oleh Kamar Dagang Industri atau Kadin. Mereka menyatakan besaran kenaikan upah 6,5% dirasa berat di tengah pelemahan daya beli, ancaman banjir produk impor, dan dampak situasi global. Misalnya kalau tidak mampu, ya daripada melakukan rasionalisasi atau merumahkan atau PHK, kan lebih baik menunda. Misalnya, ya kan? Ya, jadi ini opsi-opsi ini harus dilakukan. Ya. Kemudian kedua, atau mungkin ada insentif lain yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha. Tak heran jika kalangan pengusaha berharap kenaikan UMP memperhatikan kondisi ekonomi nasional saat ini. Bahkan kenaikan upah bisa berakibat pada maraknya ancaman PHK, terutama di sektor usaha padat karya. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12%. Dalam konferensi pers yang digelar Senin 16 Desember 2024, pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Namun, kenaikan PPN akan dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Undang-undang tentang harmoni peraturan perpajakan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Meskipun kita menerapkan PPN 12% secara selektif, karena banyak sekali barang jasa yang bahkan tidak bayar PPN, kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Sementara barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium seperti Wagyu dan Kobe yang nilainya mencapai jutaan rupiah, ikan premium seperti salmon dan tuna premium, aneka udang dan krustasea premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain bahan kebutuhan pokok premium, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis premium seperti rumah sakit kelas VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere. Sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya, bantuan dengan berupa beras 10 kg per bulannya. PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari 2025. Sementara, untuk kelas menengah, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Skemanya, dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN, sementara pada Juli hingga Desember 2025, pemerintah menanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah juga akan mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja.
Pemerintah juga akan memberikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja khusus industri padat karya. Untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5%. UMKM dengan omset di bawah 500 juta dibebaskan PPh. Ada skema pembiayaan industri padat karya, misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin, ada subsidi 5%. Dari kebijakan PPN 12%, pemerintah berpotensi menyerap penerimaan negara senilai 75 triliun rupiah. Proyeksi tersebut lebih besar dari penerimaan negara saat pemerintah menaikkan PPN dari 10% menjadi 11% di tahun 2022 yang mencapai 60 triliun rupiah. Adapun pemerintah mentargetkan penerimaan negara dari PPN dan PPNBM pada 2025 senilai 945,12 triliun rupiah. Target penerimaan tersebut berasal dari PPN dalam negeri sebesar 609,5 triliun rupiah dan PPN impor 308,74 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga mentargetkan penerimaan pajak penjualan barang mewah dalam negeri mencapai 10,78 triliun rupiah. PPNBM impor 5,8 triliun rupiah dan PPN atau PPNBM lainnya senilai 10,7 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews.